Di awal film, kita langsung dibawa ke sebuah desa kecil di Amerika. Dari jauh, suasana terlihat tenang. Tapi tenang dulu, ini cuma awal cerita. Disinilah kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Ristifil. Nah, dia ini bukan tipe bos yang suka senyum. Malah dia sedang memaksa seorang petani gandum untuk menjual tanahnya. Sayangnya si petani keras kepala. Dan keputusan itu, bikin masalah besar. Dari kejauhan, anak sematawayangnya Diego hanya bisa menahan tangis. Bayangkan, masih kecil tapi sudah harus melihat tragedi seperti itu. Untungnya, supir Stevil bernama Silas ternyata berhati lembut. Alih-alih melaporkan, dia malah bilang, "Cepat lari, sembunyi di hutan, kalau enggak, tamat." Kayak main petak umpat versi hardcore. Sore harinya, Diego pulang. Dan hatinya semakin hancur saat tahu ibunya pun tidak selamat. Duka makin dalam. Di momen itulah Silas datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf karena tidak bisa menghentikan Ristifil. Tapi ia berjanji akan merawat Diego seperti anaknya sendiri. Bukan di sini, melainkan di kampung halamannya di Tiongkok. Jadi, kalau Diego mau, ia akan hidup bersama ayah Silas dan adik bungsunya. Dan inilah awal dari petualangan baru Diego. Siap-siap, cerita makin panas, makin seru, dan tentu saja penuh kejutan. Tak ada pilihan lain, akhirnya Diego menerima tawaran Silas. Hari itu juga, ia dikirim ke Tiongkok dengan menggunakan kapal. Bayangkan, baru kemarin kehilangan keluarga, sekarang udah jadi backpacker internasional. Singkat cerita, Diego sampai di negeri baru. Di sana, ia dirawat oleh sang kakek, ayah dari Silas, yang ternyata seorang master bela diri. Tidak hanya itu, Diego juga bertemu anak bungsu Silas yang sedang berlatih di bawah bimbingan si kakek. Dan tentu saja, Diego juga ikut dilatih. Gratis, tanpa biaya bulanan seperti dojo modern. Hari-hari pun berlalu. Diego dan adik Silas terus berlatih bersama. Hingga 10 tahun kemudian, mereka berdua sudah tumbuh dewasa dan menjadi pendekar hebat. Namun pada suatu malam, Diego teringat tragedi kelam tentang kejahatan Ristifel. Amarahnya memuncak. Ia pun melampiaskan emosinya pada Samsak Tinju. Kasihan itu Samsak, nggak salah apa-apa. Tiba-tiba, sang kakek datang. Dengan tenang, ia menenangkan Diego, karena tahu cucu angkatnya masih dihantui masa lalu. Sang kakek berpesan, "Diego, jangan pernah balas dendam. Itu hanya akan menghancurkanmu." Lalu ia mengungkapkan sebuah rahasia besar. Silas, anaknya, ternyata hanya berpura-pura menjadi sopir Ristifel. Tujuan sebenarnya adalah membalas dendam atas kematian anak sulungnya yang diculik, disiksa, hingga tewas tragis oleh kelompok Ristifel. Karena itulah Silas dulu menyelamatkan Diego. Dia bukan orang jahat, melainkan pejuang yang terjebak. Mendengar semua itu, Diego semakin murka. Ternyata korbannya bukan hanya keluarganya, tapi juga keluarga Silas. Keesokan harinya, menjelang subuh, Diego memutuskan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan sang kakek. Tujuannya hanya satu, kembali ke Amerika dengan kapal. Karena sekarang, ia sudah bertekad memburu Ristifel untuk menuntut balas. Dan inilah awal perjalanan balas dendam Diego yang sebenarnya. Di tengah perjalanan menuju Amerika, Diego malah diganggu oleh dua preman. Mereka ingin merampok barang-barangnya. Hasilnya, bisa ditebak, preman itu babak belur. Tapi sayangnya masalah tidak selesai di situ. Diego justru ditangkap petugas karena dianggap bikin keributan. Lama, salah tangkap lagi. Akhirnya, ia diturunkan paksa di Meksiko. Padahal tujuannya jelas ke Amerika, bukan nyasar ke Tacosland. Adegan berpindah. Ristifil terlihat berbincang dengan tangan kanannya. Kali ini, ia memerintahkan agar semua wanita tawanan dijaga ketat. Karena sebentar lagi, ada konglomerat kelas kakap yang akan membeli mereka. Ternyata bisnis Ristifil bukan hanya memaksa orang menjual tanah, tapi juga sudah merambah ke perdagangan barang haram. Gawat, makin jahat saja. Sementara itu, Diego memutuskan beristirahat di sebuah bar kecil.
Di sana, ia bertemu seorang pria bernama William yang sedang asik bermain biliar. Tenang, tenang, tiba-tiba ada dua orang datang mendekat. Mereka memaksa William ikut dengan mereka. Namun William menolak, dan terjadilah aksi baku hantam. Awalnya Diego tidak mau ikut campur. Masalah orang ngapain repot kan? Tapi ketika mendengar nama Risteville disebut, Diego langsung sadar. Mereka adalah anak buah Risteville. Seketika, Diego pun terjun membantu William. Pertarungan seru pun pecah, dan mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh itu. Mantap! Kombinasi dua jagoan barusan kayak dua superhero dadakan. Setelahnya, William berterima kasih, lalu buru-buru mengajak Diego naik mobil. Karena kalau tidak cepat pergi, polisi pasti sudah datang. Dan inilah awal pertemuan penting yang bakal mengubah jalan hidup Diego selanjutnya. Setelah pertarungan tadi, William akhirnya membawa Diego beristirahat di pinggir pantai. Angin sepoi-sepoi, suasana tenang. Tapi jangan salah, ini bukan drama romantis ya. William pun bertanya dari mana sebenarnya Diego berasal. Dengan tenang, Diego menjawab, "Aku dibesarkan di Tiongkok, dan sekarang aku menuju Texas, Amerika." Namun tiba-tiba, mata Diego menangkap sesuatu. Di mobil William, terlihat jelas logo Risteville. Langsung curiga dong. Diego pun bertanya, apakah William bekerja untuk Risteville? William menjelaskan, dulu memang iya, tapi sekarang tidak lagi. Semua berubah sejak Risteville menghabisi adiknya. Mobil yang ia pakai hanyalah hasil curian saat ia kabur dari markas. Oh, pantes tadi dia dikejar anak buah Risteville. Mendengar itu, Diego akhirnya lega, lalu meminta maaf karena tadi sempat salah paham. Diego kemudian menceritakan misinya. Ia datang ke Texas untuk membalas dendam kepada Risteville yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dengan penuh tekad, Diego menawari William untuk ikut bersamanya. William yang juga menyimpan dendam kepada Risteville tanpa ragu langsung menerima tawaran itu. Dua jagoan, satu misi. Tim balas dendam pun resmi terbentuk. Sementara itu, adegan berpindah ke markas besar Risteville. Ia sedang menerima laporan dari dua anak buahnya yang tadi gagal menangkap William. Mereka hanya membawa seorang wanita tawanan sebagai bentuk permintaan maaf. Dengan wajah dingin, Risteville berkata, "Bawa wanita ini ke tempat lain. Tapi kalian?" Ia memerintahkan kedua orang itu untuk kembali memburu William, bagaimanapun caranya. Dan inilah awal semakin panasnya pertarungan karena kini William dan Diego resmi menjadi target buruan. Di sisi lain, terlihat William sedang makan bersama Diego di sebuah tempat sederhana. Di tengah suapan nasi, William bertanya, "Kenapa sih Risteville tega menghabisi kedua orang tuamu?" Dengan wajah serius, Diego menjawab, "Dulu Risteville memaksa orang tuanya untuk menjual tanah. Tapi karena mereka menolak, akhirnya dibunuh dengan kejam. Makan jadi nggak enak lagi kan dengar cerita gini?" Tak lama kemudian, mereka melihat seorang wanita yang mencoba mencuri mobil William. Dengan sigap, William dan Diego langsung bergerak. William mencoba menghentikan si wanita, tapi Diego yang akhirnya berhasil menangkapnya. Diego pun bertanya, "Kenapa kamu mencuri mobil ini?" Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bianca. Ia mengaku melakukannya karena melihat logo Risteville di mobil William. Pantesan langsung emosi. Bianca rupanya sangat membenci Risteville. Dulu ia pernah diculik, bahkan hampir dijual. Untungnya ia berhasil kabur, tapi hingga kini masih ada beberapa temannya yang masih jadi tawanan. Mendengar itu, Diego langsung menjelaskan bahwa ia dan William juga sama-sama membenci Risteville. Bahkan sekarang, mereka berencana membalas dendam sekaligus menghancurkan bisnis kotor sang mafia. Diego lalu menawari Bianca untuk bergabung. Tanpa pikir panjang, Bianca pun setuju. Tim balas dendam makin lengkap. Sekarang bukan duo, tapi trio jagoan. Malam harinya, adegan berpindah. Risteville terlihat bersama Silas sang supir setia serta dua anak buahnya. Ia mengajak mereka berangkat ke desa sebelah dengan tujuan membeli tanah peternakan. Tentu saja membeli ala mafia, paksa kalau perlu. Awalnya, Silas menyarankan agar Risteville tidak perlu ikut ke peternakan. Cukup dia dan dua anak buahnya saja. Tapi tentu saja, Risteville keras kepala. Ia bersikeras ikut karena tanah itu harus jatuh ke tangannya, bagaimanapun caranya. Adegan berpindah. Diego, William, dan Bianca tiba di sebuah ladang luas milik Risteville. Bayangkan, ribuan hektar tanah.
Bianca menjelaskan, semua tanah ini didapatkan dengan cara paksa dari para petani. Dan rencananya, tanah ini akan dijadikan pabrik barang haram terbesar di Amerika. Mendengar itu, Diego dengan tegas berkata, "Itu semua tidak akan pernah terjadi, karena aku akan menghabisi Ristoville sebelum pabriknya berdiri." Malam pun tiba. Mereka bertiga membuat api unggun, bersiap bermalam di ladang itu. Suasananya tenang. Tiba-tiba jadi tegang. Seorang pria datang dan langsung menodongkan senjata. Ternyata dia adalah James, anak buah Ristoville. Diego pun bertanya, "Apa maksudmu menodongkan senjata kepada kami?" James menjawab dengan dingin, "Ristoville tidak mengizinkan orang luar menginjak tanahnya." Tapi tak lama kemudian, keadaan berbalik arah. Diego penasaran lalu bertanya lagi, "Kenapa kau mau bekerja untuk orang sejahat itu?" Dengan suara berat, James mengaku sebenarnya ia terpaksa. Ristoville selalu mengancam keluarganya. Jika ia tidak patuh, keluarganya akan jadi korban. James tidak ingin menyakiti siapapun, tapi demi keselamatan keluarganya, ia tak punya pilihan lain. Menyadari James sebenarnya orang baik, Diego pun meminta Bianca melepaskan ikatan James. Lalu Diego mengajaknya bergabung dalam misi balas dendam. Tapi James menolak karena keluarganya lebih penting baginya. Sebelum pergi, James berpesan, "Aku tidak bisa ikut kalian, tapi aku mendukung misi kalian." Ucapan itu jadi penguat tekad Diego dan kawan-kawan untuk semakin berani melawan Ristoville. Keesokan harinya, Diego bersama timnya mendatangi kediaman Silas, si supir setia Ristoville. Begitu melihat Diego, Silas langsung kaget setengah mati. "Loh, bukannya kamu harusnya masih di Cina sama kakekmu?" Diego pun menunduk lalu berkata, "Maaf, Paman Silas, aku pergi ke Amerika tanpa sepengetahuan kakek." Dengan wajah penuh amarah, ia menambahkan, "Aku tidak sabar lagi membalas dendam kepada Ristoville." Apalagi, sekarang Diego sudah punya 2 sahabat seperjuangan yang siap bertempur. Ia pun memohon agar Silas mau menunjukkan di mana markas Ristoville dan kapan sang mafia berada di sana. Awalnya Silas menolak. Ia takut keselamatan Diego terancam. Tapi Diego mengingatkan tentang anak sulung Silas yang dulu diperkosa hingga tewas oleh Ristoville. Seketika wajah Silas berubah. Ingatan kelam itu kembali menusuk hatinya. Ia mengepalkan tangan dan akhirnya berkata dengan tegas, "Baiklah, aku akan membantu kalian." Malam harinya, Diego dan kawan-kawan bersiap-siap. Senjata sudah di tangan, strategi sudah diatur. Semua dipandu langsung oleh Silas. Ya, malam ini adalah malam penentuan. Dengan mode senyap, mereka menyusup masuk ke markas Ristoville. Bianca bergerak cepat, menghabisi 2 penjaga tanpa suara. Giliran Diego, bam, satu lagi jatuh. Saat itu juga, mereka menemukan para wanita yang diculik. Diego segera membebaskan semuanya. Tapi Bianca menahan mereka dan berkata, "Kalian bawa para wanita ini keluar, aku yang urus lantai atas." Dengan langkah penuh tekad, Bianca naik ke lantai atas. Di sana, sudah menunggu tangan kanan Ristoville. Dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi tangan kanan Ristoville, Bianca pun menyusul Diego yang masih sibuk membawa para wanita tawanan ke tempat aman. Diego menoleh dan berkata cepat, "Bianca, kamu saja yang urus mereka. Aku, William, dan Silas akan kembali masuk untuk menghabisi si Devil itu." Sebelum pergi, Bianca menyerahkan jepit rambutnya pada Diego sambil tersenyum tipis. "Pegang ini, siapa tahu berguna. Jangan tanya kenapa, pokoknya percaya deh." Sayangnya, setelah Bianca pergi bersama para wanita, Diego dan timnya malah terkepung anak buah Ristoville. Mereka tak bisa bergerak.
dipukuli habis-habisan, dan akhirnya hanya bisa menyerahkan diri. Salah satu anak buah langsung menelpon Rhys DeVille. "Bos, para pengacau sudah kami tangkap." Rhys DeVille tertawa sinis dan berkata, "Jangan bunuh dulu. Aku ingin mereka merasakan siksaan dulu. Baru tamat." Sebelum turun, Rhys DeVille menunjukkan foto. Ternyata, kakek dan anak bungsu Silas sudah lebih dulu diculik. Ternyata ia memang sejak awal curiga pada Silas. Licik betul nih bos Mafia 1. Di ruangan bawah, Diego, William, dan Silas dihajar habis-habisan. Tapi tanpa ada yang sadar, Diego ternyata sedang berusaha membuka borgol, menggunakan jepit rambut pemberian Bianca. Nah loh, siapa bilang jepit rambut cuma buat gaya? Tak lama, Rhys DeVille muncul dengan wajah bengis. Ia mengancam, "Silas, aku akan habisi kakekmu, anakmu, dan kamu, semuanya sekaligus." Silas langsung berlutut. "Jangan, bunuh aku saja. Lepaskan mereka." Tapi Rhys DeVille malah tertawa jahat. "Kalian semua akan berakhir bersama." Tiba-tiba, suara mobil terdengar. Pintu terbuka dan muncullah seseorang. Ternyata James. Ia memutuskan membantu Diego dan membuat pasukan Rhys DeVille mundur ke lantai atas. Namun sebelum lega, seorang anak buah menodongkan senjata ke James. Tegang? Jelas. Tapi beruntung, Diego langsung bergerak cepat. Dan inilah aksinya. Kemudian Diego, Silas, William, dan James langsung menerobos masuk. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Tembakan bersahutan, pasukan Rhys DeVille melawan habis-habisan. Tiba-tiba, dua anak buah mafia roboh begitu saja. Siapa pelakunya? Ternyata Bianca. Ia kembali tepat waktu untuk membantu tim. Wih, timingnya kayak superhero masuk di ending film. Pertarungan semakin panas. James, Bianca, dan William terus menahan sisa pasukan Rhys DeVille dengan hujan peluru. Sementara Diego dan Silas menerobos lebih dalam. Mereka punya satu tujuan, menemukan Rhys DeVille. Begitu pintu terbuka, terlihatlah sosok sang bos mafia. Dengan dingin, Rhys DeVille menodongkan senjata tepat ke arah kakek dan anak bungsu Silas. Ia berteriak, "Letakkan senjatamu, atau mereka mati sekarang juga." Diego dan Silas terpaksa menjatuhkan senjata mereka. Namun tiba-tiba, Rhys DeVille menembak Silas. Diego pun marah luar biasa. Ia nekat melawan, meski tubuhnya sudah kelelahan. Pertarungan brutal pun terjadi. Ternyata, Rhys DeVille bukan orang sembarangan. Dulu, ia adalah mantan pasukan khusus. Gerakannya cepat, tekniknya ganas. Diego dipukul habis-habisan. Di sisi lain, James, Bianca, dan William berhasil menumbangkan 3 anak buah terakhir. Mereka segera menyusul ke ruangan Rhys DeVille. Di tengah duel sengit, Rhys DeVille sempat bertanya, "Siapa kamu sebenarnya, anak muda? Kenapa begitu berambisi membunuhku?" Diego dengan napas tersengal menjawab lantang, "Namaku Diego. Aku anak dari pasangan yang dulu kau bunuh dengan kejam. Dan malam ini, aku akan menuntut balas." Rhys DeVille langsung ngeh, ternyata Diego adalah anak kecil yang dulu dikabarkan tewas oleh Silas. Wah, plot twist alert. Tanpa banyak drama, duel pun lanjut. Kayak sinetron, tapi versi barbar. Diego mulai kewalahan, hampir KO. Rhys DeVille bener-bener ganas, kayak baru dapat upgrade skill. Tapi, untungnya, anak bungsu Silas berhasil lepas dari ikatan dan langsung bantu Diego. Asli, momen kayak gini bikin deg-degan. Tapi tetap aja, 1 lawan 2, Rhys DeVille masih mendominasi. Lalu, berak, tembakan misterius muncul. Ternyata dari Silas. Iya, dia masih hidup walaupun udah babak belur. Kuat banget ya, kayak karakter utama.
Dengan semangat membara, Diego langsung hajar Steve habis-habisan demi membalas kematian orang tuanya. Gila, emosinya dapat banget. Tapi, tiba-tiba James datang dan langsung tahan Diego. Katanya jangan dibunuh, biar dipenjara seumur hidup. Bukannya nyerah, Christeville malah ketawa kayak orang abis minum es campur basi. Dia ambil senjata lagi, tapi tenang, Bianca dengan refleks lempar pisau. Skill ninja keluar juga akhirnya. Dan Diego mengakhiri semuanya demi masa depan yang lebih damai. Setelah Christeville KO, Silas terlihat makin sekarat. Dan sayangnya, dia menghembuskan napas terakhir, hening sejenak. Setelah itu, Diego mengambil surat-surat tanah milik Christeville. Misi barunya, bagi-bagi tanah ke para petani yang dulu ditindas. Hero banget ya. Sheriff pun datang dan kaget melihat semua kekacauan. Tapi Diego bertanggung jawab. Katanya kalau mau nangkep aku aja. Namun si Sheriff malah bilang, udah cepet pergi dari sini. Gue juga sebel banget sama Christeville. Hahaha, plot armor detected. Keesokan harinya Diego dan kawan-kawan berkumpul. Mereka sepakat membentuk tim pemburu keadilan. Tapi tiba-tiba Bianca ngajak Diego adu jigong. Ternyata dari awal dia jatuh hati ke Diego. Tiba-tiba jadi romcom bos. Tamat. Gimana? Seru nggak? Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari FLM MV.